gue bersumpah seumur hidup gak akan pakai produknya SS Skin. Dan level gue paling gedek sama timnya Sela Saukia adalah Sela Saukia menanggapi soal tuduhan Nikita Mirzani di media sosial yang berusaha untuk membuatnya malu dan mencemarkan nama baik Sela dan bisnisnya. Dicap berhutang ke pabrik skincare hingga 60 miliar rupiah, Sela Saukia membantah fitnahan itu dan menyebut Nikita Mirzani terlalu sok tahu. Namun, menurut pengakuan Sela Saukia, jika seorang pebisnis memiliki utang piutang merupakan hal yang wajar karena untuk mengembangkan usahanya. Bahkan, menurut pengakuan Sela, jika Nikita Mirzani sempat ditawari oleh Ahmad Fitra, suami Sela Saukia, untuk bertemu langsung dengan pemilik pabrik yang diutangi oleh Sela di Yogyakarta. Kembali menegaskan jika terkait utang piutang bagi seorang pebisnis dan pengusaha adalah sesuatu yang wajar dan sering kali terjadi. Tidak menyangka jika dirinya akan dimanfaatkan oleh beberapa pihak, Sela Saukia mengakui tidak pernah mencari musuh dengan siapapun. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dari POV gue nih, kasusnya Doktif sama SS dalam bisnis itu pasti ada aja, ya, serang menyerang kayak gitu. Gue juga dulu pernah, ya kan? Tapi apa yang gue lakukan? Nah, buat produk lo itu lebih oke dengan harga yang masuk akal, ya kan? Kemudian apa? Servis sayang, ya, bikin servis, garansi. Karena apa? Produk yang dijual boleh aja sama, ya kan? Tapi yang menggaranti apa? Customer. Yang menggaranti ke masyarakat tuh apa? Services. Dan yang terpenting apa? Jangan bohongin orang. Itu aja, ya. Jangan bohongin orang. Karena apa? Kepercayaan itu dibangunnya tuh bukan dalam waktu sekejap, ya. Itu butuh waktu. Butuh waktu untuk orang bisa percaya sama barang lu. Dan itu yang gue lakukan, ya kan? Terpenting customer puas, customer happy. Jangan bohongin orang, gitu sayang. Ya, nggak perlu tantrum kayak gitu. Ya, nggak perlu tantrum. Justru tunjukin, buat produk lebih berkualitas, services yang oke. Dan jangan bohongin orang, jangan membahayakan orang, jangan nyelakain orang. Udah, itu aja. Ya, seiring berjalannya waktu, masyarakat, netizen akan percaya sama barang lo. Oh, antek-antekmu kesini, bukannya kau yang terlalu banyak keroyokan. Gimana bisa satu lawan orang yang kayak kalian ini? Yang gak bisa lah dipungkirin kalau permainan kalian bukannya adu skill kepintaran, skill kebaikan, skill kayak gimana mempertahankan skincare ini nggak bakal dapat simpati dari masyarakat. Makin terbuang, ya, nggak ada kata-kata lagi buat kalian yang main keroyokan. Liatin EPP itu kebusukan kalian aja, nggak ada kebaikan kalian. Mungkin yang mendukung kalian tuh ya orang-orang yang belum mengerti tentang pentingnya kesehatan kulit wajah. Kalau kalian kan takut ya nggak bisa flexing lagi, nggak bisa diajak-ajak ke luar negeri lagi, antek-antek ya, iya nggak bisa ya. Jadi belanya kebangetan banget ya. Iya, aduh, gimana ya, permainannya bukan adu skill tapi adu rendah banget. Tahu dong gue mau ngomongin siapa? Iya bener, Doktif sama Special Sambal SS. Ya gue liat-liat di videonya ya. Gue harus mengapresiasi bahwa Doktif itu tingkat kesabarannya itu setinggi itu, ya kan? Di saat ada satu orang nyecer dia depan muka, terus dia dengan santai dia live dia gini. Dibanding ia milih untuk dia pukul tuh orang, dia milih untuk selfie. Bayangin betapa tinggi kesabarannya. Terus ada lagi nih satu nih laki nih yang kayak, itu mah dokter Popeng. Ini mukanya depan sini nih ngomong sama Doktif begini. Gue kalau jadi Doktif udah gue giniin mulut.
Lu diem atau kita ciuman? Nih gue liat-liat lu semangat juga nih Bitber. Ini dari tadi ngomongnya kayak, iya dokter Bopeng, saya gak mau tahu dokter lu, gue kalau jadi dokter nih, bener nih. Ini gue udah tutup nih gitu. Kena lu gak bisa napas, gitu-gituin. Pertama, gue bersumpah seumur hidup gak akan pakai produknya SS Skin. Dan level gue paling gedek sama timnya Salasokia adalah ketika ada bapak-bapak batik merah ya bilang ya kan di pintu udah dihadang tuh sama timnya Salasokia. Bapaknya bilang tamu saya mau pulang, itu nggak tahu staffnya, nggak tahu lagi kalau itu ternyata ownernya ya. Dia bilang tamu saya mau pulang. Lo tahu timnya Salasokia yang pakai baju hitam tuh yang mas-mas dia bilang yang mana tamunya yang mau pulang? Lo itu posisinya tamu anjir. Yang punya restoran berhak dong ngatur tamunya mau pulang. Kayak lo itu malah pantas diusir gitu loh. Malah lo yang ngatur yang mana yang boleh keluar, mana yang gak boleh keluar. Anjir itu sumpah bener-bener the level. Ih bener-bener lo tuh ngerugiin, gak tahu malu. Bener-bener kampungan banget, tahu gak sih caranya. Terus yang aku heran bisa-bisanya nanya doktif dapat dari mana ya. Sebelum nanya tolong dicek di semua aplikasi ya, marketplace tolong dicek, banyak banget yang masih jual, banyak banget. Jangankan doktif, kita aja masih bisa beli loh. Coba aduh dihentiin tuh reseller-sellernya, diganti uang mereka kalau emang berbahaya produknya ya, diganti semua ya, daripada ada kasus baru lagi nanti udah jual rugi dulu diiming-iming ini kan nanti makin ada kasus baru lagi. Soalnya banyak banget yang udah curhat ke doktif ya urusan bisnisnya yang SS Fashion ya kalau nggak salah, itu banyak banget tuh yang cerita sebagai reseller apa-apa, pokoknya dirugiin lah intinya. Bener-bener harus diperbaikin lagi tuh brandnya, bener-bener banget ya. Orang pengusaha skincare ini ketahuan mengkeroyok salah satu dokter yang beberapa kali speak up tentang skincare yang kandungannya nggak sesuai nih. Gak banyak juga dari skincare yang terbongkar itu berbahaya. Jadi lagi rame ya soal ada pengusaha skincare tiba-tiba ngelabrak salah satu dokter yang sering speak up di media sosial terkait kandungan-kandungan yang terkandung dalam produk skincare. Alih-alih datang dengan sendirian, malah datang keroyokan. Yang sangat gue sayangkan di sini adalah kelihatan sekali yang mana berpendidikan, yang mana tidak berpendidikan, yang mana mempunyai emosional intelijen, yang mana tidak. Apakah etis marah sama orang itu sampai nunjuk-nunjuk mukanya? Tidak. Dan ditambah lagi nih, ada pihak keberapa nggak tahu ngomong katanya kok dokter tapi bopeng-bopeng mukanya. Lalu si dokter menjawab dong, karena beliau kan pakai APD pada saat COVID segala macem. Terus ada juga nih dokter dari klinik lain bilang kalau dokter bopeng-bopeng ya dilaser dong. Aduh mbak, aduh ibu dokter, bos kamu yang punya kliniknya itu juga dulu sempat viral gara-gara ketangkep kamera wartawan karena mukanya bopeng-bopeng. Emang bos kamu tuh bukan dokter, bos kamu juga pemilik klinik kecantikan loh. Tapi tetep tuh bopeng-bopeng. Dulu aja bilang kalau manusiawi kok bopeng-bopeng segala macam, walaupun beliau ini dokter. Masa sekarang dokter detektif gak boleh gitu mempunyai bopeng-bopeng tersebut? Kamu tuh makanya lihat dulu deh jejak digitalnya gitu loh. Kamu tuh dokter, jadi kayak gak make sense aja lah. Terus ini ada cowok kan yang bilang kayak gak peduli urusan mau tuh dokter ngelayanin pasien COVID atau enggak. Aduh, lo tuh harusnya berterima kasih sama para tenaga kesehatan. Para nakes, waktu kita kena COVID kita bisa istirahat di rumah isolasi. Itu para nakes tuh harus berangkat ke rumah sakit yang setiap hari tuh banyak banget pasiennya. Bahkan mereka juga mungkin kekurangan untuk istirahat gitu loh. Ini nanti kalau ada apa-apa, amit-amit keluarga lu yang harus membutuhkan tenaga kesehatan, ini gue harap lu gak dibantuin deh. Gue kesel banget. Lu gak tahu ya seberapa banyak orang yang kehilangan pas waktu COVID. Emang pada dasarnya drama dari pengusaha skincare ini nih jadi membawa topiknya kemana-mana. Terus si pengusaha juga ngebahas lah tentang percayakan saja pada BPOM. Tahu nggak, banyak
namanya kandungan obat yang sekarang ditarik izin edarnya karena udah lolos BPOM, ternyata itu berbahaya dan itu disorot sama media dari Hong Kong. Media Tiongkok loh. Udah bagus ada yang baik dengan dana pribadi, ngecekin, ngebantu masyarakat memilih skincare yang baik. Aduh, bukan yang berbenah diri malah nambah-nambah deh.